Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan, dan selamat datang di audiobook keluaran dari AudioTour. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Kepanikan Jesselyn 2 dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Setelah semua persiapan dirasa sudah matang, Tommy segera keluar dari ruangan Danu. Danu melanjutkan kembali pekerjaannya. Jesselyn yang sangat penasaran tak sabar ingin segera menemui Danu. Dia bangkit dari kursinya, berjalan keluar dari ruangannya menuju ruangan Danu. "Sandra, bereskan semua pekerjaanku," ucap Jesselyn pada Sandra. "Siap, Nyonya," jawab Sandra. Jesselyn terus melangkah dan menaiki lift. Ruangan Danu 2 lantai di bawah ruangannya. 1 lantai dengan ruangan Rangga suaminya. Di dalam lift, Jesselyn berpikir, apa sebaiknya aku meminta Rangga bersekutu denganku melawan Radit? Pikirnya. Ya, sebaiknya aku menemuinya dulu. Tekad Jesselyn. Lift terbuka. Jesselyn keluar. Dia berjalan gontai ke ruangan Rangga. Tanpa mengetuk pintu, Jesselyn masuk ke dalam. Nora, sekretaris Rangga, tak bisa berbuat apa-apa. Karena jika dia menghalangi Jesselyn, sudah pasti dia akan kehilangan pekerjaannya. Pagi. Sapa Jesselyn datar dan duduk di sofa dengan angkuhnya. "Ada apa kau mencariku?" tanya Rangga dengan wajah dingin. "Aku butuh bantuanmu," ucap Jesselyn to the point. "Aku mau kau bekerja sama denganku merebut kembali perusahaan ini. Aku akan memberimu setengah dari jumlah saham jika kita berhasil," ucap Jesselyn memberi tawaran. "Apa maksudmu? Aku tidak mau mengkhianati Tuan Radit. Lagi pula, dia sudah berbuat baik padaku. Dia tidak menggeser posisiku," ucap Rangga menolak. "Aku ingin menjadi pemilik sah perusahaan ini, bukan hanya pelaksana saja. Jika kita bisa menyingkirkan Radit, maka kita bisa menguasai seluruh hartanya. Karena dia tidak memiliki kerabat lain selain aku," ucap Jesselyn. "Aku tidak mau. Kau boleh pergi," usir Rangga. "Apa kau rela selamanya menjadi seorang bawahan?" tanya Jesselyn. "Aku bukan seorang pengkhianat sepertimu yang tega membunuh orang yang sudah membesarkanmu. Aku tahu semua tentang kejahatanmu," ucap Rangga. "Berhentilah memprovokasiku karena jawabanku akan tetap sama. Aku tidak akan mengkhianati Tuan Radit. Sebaiknya kau segera bertobat," ucap Rangga lagi. "Hah, percuma bicara dengan orang sepertimu. Memang kita tidak pernah bisa cocok. Kau seorang pengecut," ucap Jesselyn. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan Rangga. Sia-sia usahanya untuk menjadikan Rangga sekutunya. Karena Rangga adalah orang yang setia kepada Radit. Harapan satu-satunya adalah Antonio. Ya, Antonio. Dengan langkah cepat, Jesselyn berjalan menuju ruangan Danu. Jesselyn masuk tanpa mengetuk pintu. Di dalam, tampak Danu sedang asyik mengerjakan tugasnya memeriksa laporan keuangan perusahaan. Danu tidak mendengar suara Jesselyn masuk. Dia pikir Eugene yang masuk ke dalam. Jesselyn kaget, namun dengan cepat dia bisa menguasai dirinya. Jesselyn berjalan mendekat. "Bagaimana kabarmu, Danu? Lama tak bertemu. Ternyata kau masih sama," ucap Jesselyn. Danu seketika mendongak. Wajahnya terkejut melihat Jesselyn. Puluhan tahun yang lalu, terakhir kali Jesselyn bertemu dengannya, tepatnya seminggu setelah kematian orang tua Jesselyn. Jesselyn tersenyum dan duduk di hadapan Danu. "Kenapa? Kau kaget melihatku? Apa kau terpesona dengan kecantikanku? Aku masih Jesselyn yang dulu. Apa kau tidak ingat?" ucap Jesselyn. "Setelah lama tak bertemu, ternyata kau tidak berubah. Tetap sama, menjijikan dan tidak tahu diri,"
ucap Danu. Mendengar Danu menghinanya, Jesselyn marah. Apa maksudmu? Bentak Jesselyn. Apa kau lupa terhadap apa yang kau lakukan padaku? Aku masih ingat jelas, Nona. Kau sengaja menaruh obat di dalam minumanku dan berusaha menjebakku agar aku tidur dengan Nona Rianti. Untungnya, aku masih bisa mengendalikan diriku. Hingga akhirnya aku pergi. Dan sialnya, aku malah memperkosa gadis tak berdosa. Ucap Danu penuh amarah. Aku menodai gadis baik-baik, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku adalah pria yang bertanggung jawab. Karena aku menikahinya, tidak seperti kekasihmu yang pergi setelah dia menidurimu. Ucap Danu. Jesselyn terkejut mendengar ucapan Danu. Dari mana Danu tahu semua itu? Aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Batin Jesselyn. Melihat Jesselyn terdiam, Danu melanjutkan ucapannya. Pasti kau berpikir dari mana aku tahu semuanya. Ya, aku tahu karena orang tuamu mengutusku untuk selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku juga tahu kau cemburu melihat Nona Rianti bahagia, dan kau diam-diam mencoba menggoda calon suaminya, hingga kau coba menjebaknya. Namun sayangnya, kau malah tidur dengan pria bejat yang tidak mau bertanggung jawab itu. Ucap Danu. Wajah Jesselyn pias. Semua rahasia hidupnya yang telah dia kubur rapat-rapat terbongkar. Ya, aku memang cemburu melihat semua orang menyayangi Rianti. Papa dan Mama selalu membanggakannya. Dia selalu disanjung dan dipuji. Dan aku hanyalah anak angkat yang tidak bernasib baik. Ucap Jesselyn penuh emosi. Apa ada yang ingin kau bicarakan dan tanyakan lagi? Jika tidak ada, keluarlah. Aku sedang sibuk. Usir Danu. Jesselyn diam sejenak mengatur emosinya. Nafasnya yang semula naik turun karena emosi, kini mulai stabil dan tenang. Aku punya penawaran. Ucap Jesselyn selanjutnya. Apapun itu aku tidak tertarik. Dulu kau juga pernah menawarkan hal yang sama padaku. Dan jawabanku tetap sama. Tidak. Jawab Danu memotong kalimat Jesselyn. Kali ini berbeda. Aku akan memberimu 50% saham perusahaan jika rencana kita berhasil. Bagaimana? Tawar Jesselyn. Tidak, aku datang ke sini untuk membantu Tuan Muda Radit. Bukan malah menjadi sekutumu. Asal kau tahu, aku akan membongkar semua kebusukanmu. Ucap Danu. Aku tidak takut. Karena aku tahu kau tidak punya bukti apapun, Danu. Ucap Jesselyn tersenyum mengejek. Aku yang akan mencari bukti itu, Nona. Kau tunggu saja hingga saatnya tiba. Ucap Danu penuh keyakinan. Sebelum kau mendapatkannya, aku pastikan jika aku sudah menjadi pemilik sah perusahaan ini. Dan orang pertama yang akan aku pecat adalah kau. Ucap Jesselyn. Dia bangkit dari dudukannya. Berdiri dengan pongah dan memakai kembali kacamatanya. Kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan Danu. Dengan perasaan mendongkol, Jesselyn keluar dari ruangan Danu. Harapanku satu-satunya hanyalah Antonio. Aku harus bergerak cepat. Sebelum akhirnya Danu bisa membuktikan semua kejahatanku. Ucapnya pelan dan terus berjalan turun ke lantai bawah. Menuju mobilnya dan segera melajukannya untuk menemui Antonio. Sementara Tommy segera menemui Danu setelah Jesselyn pergi. Nampaknya dia sudah terprovokasi. Sedikit lagi, kita akan membongkar semua kejahatannya dan aku pastikan dia akan mendekam di penjara. Ucap Tommy. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.